فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita telah mengambil dua uzur yang karenanya seorang boleh meninggalkan jamaah. Apa itu? Iqra. Sakit berat atau sakit yang bagaimana? Nah, sakit yang apabila dia menghadiri jamaah berat, berat untuk melangkah misalnya, atau semakin pusing dan seterusnya. Yang kedua, seorang yang menahan dua hadas, baik hadas, maksudnya apa? Hadas kecil dan hadas besar. Menahan dari buang air atau apa? Buang air besar atau buang air kecil. Dan seorang yang telah dihidangkan untuknya makanan dalam kondisi apa? Kondisi dia butuh, ya kan? Kondisi dia butuh. Kalau dihidangkan makanan tapi tidak butuh, tidak kepengin, sudah sejak pagi masak-masak, sudah melengar. Tidak ada selera makan, ya, tidak masalah. Paham? Jadi ini poin yang kedua. Sebagian ulama memisahkan, sebagian ulama memisahkan al-mudafi ahad al-akhbathain ini tersendiri dari apa? Hudurut ta'am indal ihtiyaj, yaitu dihidangkannya makanan tatkala apa? Seseorang butuh. Kita masuk pada poin yang ketiga. Iqra, Anis. Qala al-thalith man lahu dha'i'un yarjuhu aw yakhafu dhaya'a malihi aw qutihi aw dararan fihi. Ini uzur yang ketiga, yaitu siapa saja yang dia memiliki barang yang hilang, yang dia cari, atau yakhafu dhaya'a malihi aw qutihi, khawatir hilangnya hartanya atau bahan-bahan makanan pokoknya. Tentunya kondisi yang seperti ini dalam kondisi sosial yang tidak aman, kondisi banyak pencuri atau banyak penjahat, sehingga kapan saja seorang meninggalkan rumah sebentar saja hilang barang-barangnya. Au daruran fihi, atau khawatir adanya kemadaratan padanya. Jadi intinya yaitu seseorang yang kehilangan suatu barang dan dia sedang mencarinya. Misalnya dha'i berupa apa? Unta. Kalau dia tidak segera mencari akan semakin jauh. Atau khawatir kehilangan hartanya, baik itu harta, benda yang bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan. Dengan kekhawatiran yang jelas, bukan sekadar kekhawatiran yang wahmi,
Nah, maksudnya wahmi ikhwanifillah yaitu kekhawatiran karena memang seorang yang sangat pelit, atau kekhawatiran dari seorang yang memang pengecut. Padahal sebenarnya tidak ada, sebenarnya tempatnya aman-aman saja. Nah, tayyib. Atau kekhawatiran ada kemadaratan padanya, dengan kemadaratan yang akan merugikan dia. Adapun kemadaratan yang sifatnya kecil, tidak mengapa. Misalnya apa? Dia sedang menjemur padi misalnya, dan darar ketika dia tinggalkan untuk salat berjamaah, misalnya ayam datang ambil 10 biji, ini tidak kemudian wah ini hilang makananku, tidak. Tayyib. Ini kemadaratan yang besar yang menjadikan dia tidak mampu untuk menanggungnya. Tayyib. Jadi dalam masalah ini kembali kepada kekhawatiran hilangnya harta dia. Dikarenakan situasi yang tidak aman, penjarahan di mana-mana dan seterusnya. Oleh karena itulah di sisi yang lain kita banyak-banyak bersyukur ikhwanillah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keamanan. Keamanan itu nikmat. Di tempat yang tidak aman sungguh suasana hati tidak tenang. Ingin berangkat ke masjid khawatir dibegal, khawatir dibunuh dan seterusnya. Lihat di negeri-negeri yang berkecamuk perang padanya, di negeri-negeri yang Rafidhah merajalela di sana seperti Yaman misalnya, tidak tenang. Saya pergi-pergi atas bawahnya senapan. Ya kemana-mana ya butuh bawa senjata. Karena kondisi tidak aman. Dan kita alhamdulillah keliling Indonesia tidak perlu bawa pisau satupun, insyaallah ta'ala. Tayyib. Dan ini nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dalil untuk poin yang ketiga ini di hadits Ibnu Abbas marfu'an. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Man sami'a an-nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi 'udhrun. Qalu famal 'udhru ya Rasulullah? Qala khaufun aw maradun. Lam yaqbalillahu minhu salata allati shalat. Nah, di sini ada jumlah i'tiradiyah dalam artian para sahabat menimpali karena saking ingin tahunya udzur apa yang sebenarnya diakui. Rasul katakan siapa saja mendengar azan kemudian tidak menghalanginya dari menjawab panggilan azan tersebut suatu udzur, maka Allah tidak akan menerima darinya salat yang dia lakukan. Nah, tapi di pertengahan hadis para sahabat mengatakan, apa itu udzur wahai Rasulullah? Rasul mengatakan khaufun aw marad, ketakutan atau sakit. Tapi ketika ingin keluar rumah takut dengan ketakutan yang jelas, akhwanifillah, bukan takut misalnya ada berita pocong. Ingin keluar salat maghrib takut. Takut ada pocong, takut ada kuntilanak. Ini bukan takut yang jelas. Ini menunjukkan apa sifat pengecut, sesuatu ketakutan yang tidak jelas sehingga tidak dianggap harus orang keluar. Hadits ini ikhwanillah, pada sanadnya ada kedhaifan. Pada sanadnya ada kedhaifan. Namun dalil untuk permasalahan ini tayyib, dalil-dalil umum tentang apa? Tentang mudahnya agama. Inna dina yusrun. Kemudian
ma ja'alallahu apa? Tayyib. Qaulullah ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Wa ma ja'alallahu fid din min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menjadikan kesulitan di dalam agamanya. Dan jelas takut ikhwani fillah, kalau sudah mencekam tentunya seorang tidak akan bisa sholat dengan tenang. Oleh karena itulah udzur juga, misalnya ketika sholat seorang penjaga misalnya, ditugasi dalam suatu komplek, ditugasi yang bagian jaga, dia punya udzur untuk meninggalkan jamaah sehingga berjaga dulu sampai saudara-saudaranya selesai sholat baru dia nanti sholat. Sebagaimana dilakukan di Damaj dulu, mesti ada penjaga-penjaga yang mereka menjaga di pintu-pintu, kemudian berkeliling di waktu-waktu sholat dan waktu-waktu durus, waktu-waktu kajian umum. Karena kaum muslimin semuanya ke masjid, para lelakinya, kecuali mereka mendapatkan udzur sehingga butuh untuk dijaga keamanan dan seterusnya. Ini termasuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Adapun hadits yang menjadi landasan dalam masalah ini dhaif. Qala wa kadza kullu khaifin 'ala nafsihi aw malihi aw ahlihi wa waladihi fa innahu yu'dharu bi tarkil jamaah fa innal khaufa 'udhrun. Demikian pula setiap orang yang takut atas keselamatan dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya. Tapi contohnya misalnya akhwanifillah menunggui keluarga yang sedang melahirkan misalnya. Khawatir tentu tidak akan bisa tenang seorang sholat berjamaah. Atau saudara yang sedang sakarat, atau anak yang tidak ada penjaganya sama sekali, bayi misalnya, yang tidak ada yang menjagai dia, atau keluarga yang sakit dan seterusnya, maka diberi udzur meninggalkan jamaah. Karena al-khauf itu merupakan udzur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Udzur yang keempat, husulul adza bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin aw rihin baridatin syadidatin bilailatin mudlimah. Yang keempat adalah adanya adza, sesuatu yang mengganggu ketika dia hendak melakukan jamaah. Seperti misalnya hujan, atau wahl, becek tanahnya, atau salju, tanahnya bersalju sehingga sulit. Turun salju karena dinginnya cuaca. Wajalid, dan es, sehingga jalan-jalan membeku, air membeku. Aurihin baridatin syadidah bilailatin mudlimah, atau angin dingin yang keras di malam yang gelap. Ini tentunya sesuatu yang sangat sulit dan berat untuk keluar rumah. Orang mau keluar rumah ke masjid berat. Ini merupakan udzur. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru al-mu'adhdhina idza kanat lailatan baridah dzata matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Hadits Ibnu Umar muttafaqun alaih. Dan ini lafaz Imam Muslim. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan muadzin apabila dia adzan di malam yang dingin dan turun hujan, untuk mengatakan ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal.
Nah, ketahuilah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Berarti ini udzur. Dan tentunya ikhwanifillah pada kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, seandainya seseorang kemudian mengambil azimah, dalam artian dia memilih untuk saya berangkat. Misalnya hujan, dia memilih untuk berangkat. Nah, mana yang lebih utama antara mengambil undur ataukah mengambil azimah? Maka ini khilaf di kalangan para ulama ikhwanifillah. Dan kalau kita perhatikan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, bahwasanya beliau dalam kondisi sakit tetap berusaha untuk berangkat, menunjukkan bahwasanya akhdul azimah ini lebih utama. Seorang mengambil sisi azimah, yaitu saya kuat, saya mampu, saya ingin mendapatkan keutamaan, kemudian dia berangkat dan tidak mengambil udzur tersebut. Baik, kecuali dalam kondisi yang apabila dia keluar betul-betul celaka, ini tidak boleh. Bahkan bisa sampai haram kalau dia berangkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian ceburkan diri kalian ke dalam kecelakaan. Tapi kalau udzur yang masih seseorang mampu untuk berangkat, maka lebih utama baginya berangkat. Walaupun asalnya punya udzur. Misalnya ikhwanifillah sakit pusing sedikit, pusing atau demam sedikit, dalam kondisi dekat rumahnya misalnya. Ini atau hujan sedikit, apalagi kondisi rumahnya dekat, maka lebih utama untuk dia akhdul azimah, mengambil azimah. Nah, karena apa? Ada gangguan yang dihadapan itu kecil. Dan bahkan seseorang tidak menganggapnya itu gangguan karena zaman sekarang banyak payung. Apalagi tempatnya dekat. Tapi seandainya dia mengambil udzur, itu udzur. Tidak berdosa ketika dia meninggalkan jamaah. Cuman seorang muslim memikirkan mana yang lebih utama bagiku. Ini. Yang kelima, husulul masyaqqati bi tadwilil imam. Terjadinya masyaqqah, yaitu keberatan, dengan sebab imam yang membaca terlalu panjang dengan panjang yang keluar dari sunnah. Maksud panjang yang dimaksud di sini ikhwanillah tadwilul imam, ya, imam membaca bacaan panjang ya yang keluar dari sunnah. Misalnya Isya membaca surat Al-Baqarah, ini keluar dari sunnah. Karena Isya dalam kondisi orang sudah capek, makanya Rasulullah SAW bimbingkan untuk membaca Awsatul Mufassal. Tapi kalau dia memanjangkan dengan panjang yang masih dalam batasan sunnah, maka tidak boleh. Dia meninggalkan jamaah. Ini bukan udzur. Misalnya awamun nas biasa salat cuma 5 menit. Salatnya paling Al-Kafirun, Al-Ikhlas, itu pun cepat sekali. Kemudian salat di belakang ahli sunnah. 15 menit ini sudah panjang. Kepanjangan sehingga udzur bagiku karena berat. Ini bukan udzur. Kenapa? Karena panjang yang menjadi batasan di sini adalah contoh dari Rasulullah SAW. Bukan kembali kepada perasaan masing-masing orang. Qala li anna rajulan shalla ma'a Mu'adzin thumma farada fa shalla wahdahu lamma tawwala Mu'adz falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbara. Dalilnya ikhwanillah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Mu'adz bin Jabal yang mengimami kaumnya salat Isya. Padahal sudah larut malam karena Mu'adz sudah salat Isya terlebih dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru dia pulang ke kaumnya untuk mengimami mereka. Nah, dalam hadis yang lengkap beliau mengimami dan membaca surat Al-Baqarah, panjang ya Pak. Baik 2 juz setengah. Ini salat Isya.
Padahal sahabi ini dia siangnya kerja, siangnya kerja keras sehingga capek. Akhirnya dia memutuskan ya untuk sholat sendirian. Dalam artian dia keluar dari jamaah niatannya kemudian munfarid. Setelah itu beliau melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut, dan Rasulullah menghardik Mu'adz dengan hadikan yang keras sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan beliau. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Dan dibimbingkan kepada beliau ketika mengimami manusia untuk meringankan dan membaca Sabbihis atau Wasyamsi atau Sama'u Syaqqat dan beberapa surat yang disebutkan oleh beliau dalam hadis. Syahidnya di sini ikhwanillah, Rasulullah tidak mengingkari sahabi yang memisahkan diri dari jamaah dikarenakan imamnya terlalu panjang bacaannya sehingga keluar dari koridor sunnah. Baik. Kemudian poin yang keenam, khaufu fawatir rufqah fis safar. Udzur yang keenam, kekhawatiran tertinggal rombongan di dalam safar. Baik. Kekhawatiran ketinggalan rombongan di dalam safar. Lima fi dzalika min insyighali qalbihi idza intazara al-jama'ah aw dakhala fiha makhafata dhaya'in wa fawati rufqati. Dikarenakan pada yang demikian itu akan menyibukkan hatinya apabila dia menunggu jamaah atau masuk berjamaah, karena khawatir dia itu tersesat atau ketinggalan rombongan. Ini jelas ya Panifila, tapi tentunya seseorang ketika ingin safar dalam kondisi demikian bisa mempersiapkan dengan meminta izin untuk tidak ditinggal, kami mau sholat terlebih dahulu dan seterusnya. Dan alhamdulillah kalau kondisi-kondisi seperti ini biasanya masih bisa untuk masing-masing rombongan mereka memberikan toleransi untuk saudaranya ikut berjamaah atau bahkan bareng-bareng mereka menunaikan jamaah. Tapi seandainya seseorang jatuh dalam kondisi demikian, ini udzur. Kadang misalnya seorang di bis umum dan seterusnya. Cuma di negeri kita, konifila untuk khawatir hilang atau khawatir tertinggal rombongan ini, kemungkinannya kecil. Karena mudah apalagi zaman sekarang untuk mendapatkan alat-alat transportasi. Seandainya ketinggalan bis satu bisa menunggu bis yang lain. Udzur yang ketujuh, al-khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ah. Kekhawatiran matinya kerabatnya dalam keadaan dia tidak hadir di sisinya. Khawatir tidak ada yang mentalqin, karena posisi itu posisi yang seorang betul-betul butuh teman ya Fanifillah. Maka kalau seorang sedang menemani orang sakit parah, jangan sampai dia sendirian. Seandainya mau sholat ya bergantian harus ada. Tunggu. Khawatir dia meninggal dalam kondisi tidak ada yang mentalqin, tidak tahu bagaimana akhir kehidupan saudara tersebut. Sebagaimana Abdullah bin Umar akhwanifillah juga bahkan meninggalkan sholat Jumat ketika beliau menemani sahabi yang lain yang sedang sakit. Kan yakuna qaribuhu fi siyaqil maut, seperti kondisi kerabatnya tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Wa ahabba an yakuna ma'ahu yulaqinuhu syahadah wa nahwi dzalik. Dan dia suka untuk bersama dia dan mentalqin syahadah la ilaha illallah, agar akhir dari ucapan yang diucapkan adalah kalimat tauhid atau yang semisalnya.
fayudharu bitarkil jama'ati li ajli dzalik, dan diberi uzur dalam kondisi demikian untuk meninggalkan jamaah. Tentunya yang demikian ini bisa untuk diatur, ikhwanillah, diatur dengan yang menjaga yang lain. Nah, untuk tetap ada yang menemani dan mentalqin. Kemudian yang ke-8, mulazamatu ghanimin lah wala syai'a ma'ahu yaqdi. Yaitu kondisi dikuntit atau terus menerus diikuti oleh orang yang nagih hutang, dalam keadaan dia tidak memiliki sesuatu untuk nyaur. Jadi orang sudah terbelit hutang dan ditagih terus, jadi mau keluar itu takut. Nah, makanya dia di rumah saja. Kalau keluar, ya ketemu orang yang mau nagih hutang tadi, dan ini berat. Nah, menjadikan hati tidak tenang. Falahu tarkul jamaah lima yalhaquhu minal adiyah bi mutalabatil gharim. Maka baginya boleh meninggalkan jamaah dikarenakan adanya gangguan. Kenapa? Orang yang menghutangi terus-menerus menguntit dia. Taib wa mulazamatihi iya, dan terus-menerusnya pihak penghutang itu, apalagi kalau menyewa preman dan seterusnya untuk nagih, karena biasanya orang nagih sendiri tidak enak dan seterusnya, tapi mereka nyewa preman, orang yang kasar, orang yang tidak punya adab dan seterusnya. Ini semuanya masuk pada hakikatnya kepada adiyah, kepada adanya gangguan, dengan gangguan yang jelas, gangguan yang jelas. Tayyib. Yang dalil-dalil untuk beberapa poin yang disebutkan di sini, keumuman kaidah dalam syariat kita. Nah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan kaidah yang lain juga yang hendaknya kita ingat, bahwasanya akhdul azimah pada asalnya lebih utama daripada mengambil rukhsah, kecuali dalam kondisi tatkala dia mengambil azimah ternyata menimbulkan celaka atau darar yang besar. Baik, diingat-ingat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Nah, mengenai masalah hujan, selama itu sudah disebut hujan. Baik, selama sudah disebut hujan, dalam artian orang menyebutkan hujan, bukan cuma gerimis. Nah, kan orang membedakan, ini hujan, ini cuma gerimis. Biasanya kan gitu. Sehingga kalau gerimis orang paling sebentar sudah berhenti dan seterusnya. Jadi mator ya ketika dikatakan itu hujan. Kalau sudah disebut hujan, maka itu merupakan uzur. Tapi kalau belum disebut hujan, masih turun sedikit, dalam artian orang belum menyebutnya hujan, tapi gerimis. Atau juga misalnya di siang hari turun. Nah, ini tidak sampai udzur padanya, karena belum hujan. Dan sebagian ulama memberikan batasan apabila sudah membasahi. Nah, sudah membasahi ketika dia keluar bajunya basah. Nah, sehingga ada adhan. Nah, karena intinya adalah adhan, adanya gangguan dengan hujan tersebut. Namun kapan saja sudah dikatakan hujan, dia punya uzur, walaupun dekat. Cuma tadi yang utama untuk dia akhdul azimah. Seseorang yang kalau sholat khusyuk biasa panjang. Kemudian kalau ini tadi kan masaknya dengan panjangnya bacaan imam. Kalau orang itu sholat sendiri dengan. Kalau kusuf memang sunahnya dipanjangkan. Nah, jadi yang ngikut.
Nah, ikut jamaah. Jadi kalau sholat kusuf memang sunnahnya dipanjangkan. Jadi tetap ikut jamaah walaupun dia duduk. Tetap apa? Karena ini harus dia mengeluarkan betul-betul usaha dia untuk menunaikan sholat tadi. Kecuali dalam kondisi seorang yang sakit, tidak mampu, duduk pun tidak mampu, tidak lama, tidak bisa berangkat ke masjid, maka boleh sholat di rumah. Nah, sholat di rumah, sholat kusuf. Tapi walaupun asalnya secara sunnah untuk dilakukan berjamaah, tapi kalau tidak memungkinkan untuk berjamaah, ya dia sholat sendirian di rumah, bukan kemudian tidak sholat, tetap dia sholat kusuf. Bahkan, para sahabat sebagaimana diceritakan oleh Asma sendiri bahwasanya beliau hampir-hampir pingsan sampai ambil air kemudian diropkan ke mukanya, hampir pingsan saking panjangnya bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan udzur, kenapa? Karena sunnahnya memang dipanjangkan. Kita saja yang lemah. Ya. Barakallahu fiikum, subhanallah.